Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat bertanggaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ilham Julfahmi SKL MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemetaan sumber daya hayati laut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, NIM 211103010075 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya ingin membuat video untuk menjadi salah satu tugas ujian pemetaan. Soal yang pertama, bagaimana metode untuk menentukan pola migrasi ikan? Metode untuk menentukan pola migrasi ikan bisa melibatkan penggunaan penanda elektrik seperti tag, pemantauan visual, atau analisis genetik untuk melacak pergerakan dan pola migrasi ikan. Yang kedua, jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Ikan melakukan migrasi karena berbagai alasan, termasuk untuk mencari sumber makan, memperoleh kondisi lingkungan yang lebih baik, untuk berkembang biak atau menghindari ikan-ikan predator. Yang ketiga, bagaimana kaitannya antara migrasi dan upaya penangkapan ikan? Migrasi ikan memiliki dampak langsung pada upaya penangkapan ikan karena seringkali menjadi target utama bagi nelayan selama perjalanan migrasi mereka. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu siklus migrasi dan mengancam populasi ikan-ikan tersebut. Yang keempat, faktor apa saja yang penting diperhatikan dalam pengelolaan kerang? Dalam pengelolaan kerang, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, meliputi kondisi lingkungan, keberlanjutan stok kerang, pengaruh aktivitas manusia, dan perlindungan habitat penting bagi kerang itu sendiri. Yang kelima, bagaimana tata cara menentukan suatu kawasan layak dijadikan daerah konservasi kerang darah. Tata cara untuk menentukan kawasan yang layak dijadikan daerah konservasi kerang melibatkan evaluasi kondisi habitat, analisis populasi kerang, konsultasi dengan para ahli, serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Yang keenam, soal terakhir, apa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari, terutama dari segi sosial dan ekonomi? Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemetaan kawasan wisata bahari, terutama segi sosial dan ekonomi, termasuk konflik kepentingan antara pemangku kepentingan lokal, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penyesuaian dengan perubahan iklim, dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan sambil memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.